Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Riani. Jadi kali ini aku take video bener-bener habis sahur, barusan banget habis sahur. Terus juga aku bingung gitu kan mau ngapain ya gitu biar nggak ketiduran gitu. Soalnya aku tuh kayak kebiasaan gitu loh, habis sahur pasti kayak ngantuk banget gitu, pasti teman-teman juga kan. Jadi aku kayak cari kesibukan lain ya sekiranya aku tuh nggak ketiduran nantinya. Oke, jadi kali ini aku bakal sharing tentang beberapa sensasi yang pernah aku rasain pas aku kena yang namanya asam lambung gitu. Dan beberapa sensasi itu sih bisa jadi kalau kita nggak cari tahu lebih lanjut pasti itu bikin kita parno banget. Karena menurut aku, untuk aku yang baru pertama kali, bukan baru pertama kali ya, baru merasakan sensasi-sensasi yang menurut aku baru banget sebagai seorang yang sering banget kena mah dan juga nyeri ulu hati gitu ya. Maksudnya belum sampai ke asam lambung gitu, mungkin yang kayak nggak make sense gitu orang kena lambung tapi gejalanya banyak banget gitu. Bahkan kalau dipikir secara logika tuh kayak gak masuk akal banget gitu loh gejala-gejala yang ada itu tadi. Jadi aku di sini mau sharing gejala apa aja yang pernah aku alamin yang gak make sense atau yang gak masuk akal waktu itu. Tapi kalau di medis ada penjelasannya ya. Tapi menurut aku waktu itu sebagai orang awam ini tuh cukup gak masuk akal gitu loh teman-teman. Kayak apa ya, kayak pikiran takut mati dan lain sebagainya itu kan gak masuk akal ya. Padahal aku kira karena aku orangnya parnoan, jadi aku tuh mikirnya aku doang yang kayak gitu. Padahal emang rata-rata orang yang kena asam lambung kayak gitu semua gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi yang lebar banget gitu, jadi aku langsung mulai aja beberapa sensasi yang sebenarnya itu apa ya, kayak baru banget gitu loh buat aku. Kayak disuruh percaya nggak percaya gitu kalau itu emang sensasi dari sakit asam lambung itu sendiri gitu. Nah, yang pertama adalah keliengan gitu. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, keliengan tuh hampir sama kayak vertigo ya, cuman dia itu nggak konstan gitu. Maksudnya tiba-tiba datang dan itu hilangnya juga nggak lama-lama banget gitu. Biasanya aku kalau udah asam lambung kambuh, terus juga ada anxiety gitu, ngerasain yang namanya keliengan gitu. Jadi kayak ada gempa gitu ya, rasanya kayak berputar-putar banget gitu kita kalau lihat sekitar kita tuh. Tapi waktu itu aku ngatasin keliengan cukup pakai air hangat sih. Jadi aku minum air hangat, atau enggak kalau mungkin ada madu gitu ya, aku minum air hangat dicampur sama madu gitu, nanti keliengan juga hilang sendiri. Nah, yang kedua itu aku juga ngerasain yang namanya tangan atau lengan kiri ke bawah sampai di sampai di paha gitu. Mungkin itu sakit semua, bener-bener sakit semua gitu. Dan anehnya tuh sebelah kiri gitu loh, antara di dada gini ya, di pundak, dada, terus juga ada di punggung ini sebelah kiri, habis itu di lengan juga, di tangan. Jadi di di persendian tangan aku yang sebelah kiri itu sakit banget. Dan bahkan aku dulu ngiranya ini bukan lambung ya, setelah aku searching-searching itu kayak wah, gejalanya hampir sama kayak jantung gitu. Dan ternyata pas aku konsul sama dokter spesialis penyakit dalam gitu, emang kemungkinan gitu terindikasi memang itu bagian dari efek GERD atau asam lambung itu sendiri gitu. Jadi aku waktu itu cukup cemas, tapi pas diselidiki lebih lanjut oleh dokternya, kemungkinan ini bukan jantung gitu. Apalagi usia aku kan masih muda banget ya, masih 21 tahun gitu. Ya kali gitu, ya mungkin bisa sih ada terkena asam lambung, ada terkena penyakit jantung gitu. Tapi di kondisi aku yang saat itu yang lagi kena GERD, memungkinkan itu efek dari asam lambung itu sendiri gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah aku tuh ngerasa hidung aku tersumbat gitu. Hidung aku tuh bener-bener tersumbat, rasanya tuh kayak aku tuh nggak flu, cuman kayak ngerasa kesumbat aja gitu. Coba aku keluarin gitu nggak bisa, nggak ada apa-apanya, kayak bener-bener kesumbat di bagian hidungnya itu aja teman-teman. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa kayak sebelah kiri, kadang sebelah kanan gitu, tapi paling banyak itu sebelah kiri sih waktu itu yang bener-bener kesumbat. Terus berapa bulan ya waktu itu, kemudian 3 bulanan gitu ya, aku ngerasain hidup mampet gitu.
itu kan ya ampun kesiksa banget gitu, nggak plong, nafas tuh nggak plong dan lain sebagainya gitu, jadi parno. Tapi pas tahu ini salah satu gejala dari asam lambung, akhirnya aku berusaha untuk relax gitu, ngurangin stres dengan mengendalikan asam lambung itu sendiri gitu. Kadang juga aku sering pakai handuk gitu, handuk aku telungkupin gini ke ke area kepala aku, sedangkan aku lagi ngirup uapnya yang ada di baskom berisi air hangat gitu. Jadi nanti uapnya itu bisa mencairkan, misal ada dahak-dahak gitu yang mencairkan dahak-dahak yang ada di pangkal hidung kayak gitu teman-teman. Dan menurut aku ya yang bisa benar-benar nyembuhin, aku nggak begitu paham sih. Intinya aku waktu itu sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi kalau asam lambungnya membaik, kemungkinan juga kondisi atau gejala-gejala lainnya juga akan membaik gitu teman-teman. Dan yang berikutnya adalah sesak nafas gitu. Aku ada bronkitis dan juga asma teman-teman. Jadi kemungkinan aku waktu itu kalau tidak alergi, karena alergi bisa menyebabkan sesak juga ya. Kalau nggak alergi, aku udah positive thinking kena asma gitu kan. Tetapi pada saat di ronsen pertama memang ada plaknya kan di paru-paru aku. Tetapi setelah sekian lama sembuh, pada waktu itu bulan keberapa itu sembuh asmanya, sesak nafasnya itu. Tapi pas dilihat lagi ternyata udah nggak ada gitu menurut dokter spesialis paru gitu kan. Ternyata dokternya bilang, oh ini mungkin karena efek dari GERD dan juga psikomatis yang aku alamin gitu. Karena kan kecemasan itu bener-bener bisa nyerang fisik gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cemas gitu kan kadang bisa ya ada yang kesendat gitu, atau enggak nafasnya ngerasa nggak plong gitu ya, kayak gitu rasanya gitu. Jadi bisa aja sesak nafas itu juga salah satu efek dari asam lambung atau GERD itu sendiri gitu. Dan yang berikutnya adalah mata berkunang-kunang gitu. Aku nggak tahu sih kebanyakan orang yang kena GERD itu ngalamin kayak aku atau enggak, tapi selama beberapa kali aku tonton video orang-orang yang berjuang melawan GERD sih rata-rata emang ngalamin hal yang kayak gitu. Tapi sebagian besar aku kurang tahu ya teman-teman. Intinya pada waktu itu aku ngalamin mata buram gitu. Buram gimana sih, kayak sering berkunang-kunang gitu loh. Aku tuh awal itu curiga jangan-jangan minusku nih nambah gitu atau apa ya. Ternyata emang salah satu penyebab dari GERD itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah aku tuh ngerasa air liur aku tuh berlebih gitu ya. Gimana ya rasanya? Ya kayak pokoknya air liurnya tuh kayak lebih banget gitu, kayak dikit-dikit kita kayak mau ngeluarin air liur gitu. Gimana sih? Apa sih bahasanya? Kayak mau ngeludah gitu, ngeluarin air liur. Kayak mau ngeludah gitu. Jadi mau ngeludah karena kayak full banget gitu. Dan katanya ya, menurut dokter itu juga terindikasi dampak atau efek dari asam lambung berlebih itu sendiri. Kan dia kan sifatnya panas ya, sehingga ketika dia udara itu naik ke atas atau ke kerongkongan itu membuat beberapa produksi air liur itu meningkat gitu. Gimana sih penjelasannya? Pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Dan berikutnya adalah perut kita nih sering bunyi gitu ya. Sebenarnya normal ya untuk orang-orang, kebanyakan perut bunyi ketika lapar itu normal. Tetapi untuk orang-orang yang kena asam lambung berlebih atau GERD gitu, biasanya lapar nggak lapar itu perut bunyi gitu loh. Itu sebagai tanda bahwa asam lambungnya sedang naik atau meningkat begitu teman-teman. Nah yang berikutnya adalah rambut rontok. Rambut rontok termasuk nggak ya? Kalau menurut aku sih termasuk kalau kita stres ya. Kalau kita tipe orang stres yang bisa pengaruh ke rambut gitu. Kalau aku waktu itu ketika asam lambung naik, bener-bener rambut aku rontok. Karena mungkin stres ya, hormon stres itu sendiri ya mempengaruhi. Jadi aku ngerasa pada aku sakit saat itu rambut aku tuh bener-bener rontok. Sehari itu bisa sampai 100 helai lebih gitu kan. Dan akhirnya pas aku sembuh ternyata nggak kenapa-napa gitu, normal lagi gitu, nggak rontok-rontok banget gitu. Dan ini membuktikan bahwasanya ketika aku sakit rambut juga terkena dampaknya gitu. Dan yang berikutnya adalah kita itu jadi lebih sensitif gitu. Apa-apa sensi gitu ya. Kena senggol dikit orang lain jadi sensi, marah gitu.
intinya emosi kita sedang tidak stabil gitu, apalagi kita setiap hari negative thinking terus gitu, terus pikirannya kemana-mana terus gitu, mikir takut mati dan lain sebagainya gitu, pokoknya terus-terusan kayak gitu. Jadi menurut aku orang yang kena asam lambung terus dia juga apa ya namanya sensitif itu wajar gitu, itu salah satu efek dari asam lambung sendiri. Yang selanjutnya adalah leher mengganjal gitu. Leher mengganjal ini biasanya banyak kasus ya, tapi ini bisa dikategorikan sebagai RPL. LPR, RPL, LPR, RPL. Oh iya itu lah ya. Salah satu apa itu namanya efek atau dampak dari asam lambung yang naik ke kerongkongan atau yang naik ke bagian THT, yaitu tenggorokan, hidung dan juga telinga gitu, di salurannya gitu maksudku ya. Jadi bisa jadi ketika air asam lambung itu naik, dia melukai bagian kerongkongan teman-teman. Bisa jadi di bagian pangkal ataupun bagian manapun yang termasuk dari kerongkongan itu sendiri. Dan pada waktu itu aku ngalamin yang namanya leher mengganjal cukup lama, bahkan sampai sekarang pun belum tuntas ya, sedikit berkurang tapi nggak tuntas 100%. Insya Allah secepatnya aku bakal ke THT lagi, karena beberapa waktu yang lalu pas aku mau periksa itu kan masih gencar-gencarnya COVID ya, aku takut banget buat kesana. Dan beberapa waktu kemudian aku ke situ tuh cuma ditanya-tanyain gitu doang teman-teman, dikasih obat dan sudah gitu. Dan ternyata obatnya nggak begitu ngefek sih ke aku, mungkin kurang cocok atau gimana gitu ya. Cuman dokter sih bilangnya nggak apa-apa gitu ya, di tenggorokan nggak ada apa-apa gitu. Cuman ini bisa jadi dari efek apa asam lambung itu sendiri gitu, atau tidak apa ya, globus apa sih ya aku lupa, pokoknya itu salah satu dari dampak kecemasan gitu, bisa mempengaruhi itu juga gitu. Intinya apa ya, aku sempat nanya ini sama nggak sih sama baret di esofagus, soalnya kan aku pernah searching nih kalau baret di esofagus itu kan mempengaruhi nanti bisa terjadinya luka terus cancer dan lain sebagainya, kan kita parno ya. Jadi aku tanya ke dokter dan dokternya cuma jawab gitu kalau baret itu kamu tuh nggak bisa nelan, makan tuh nggak bisa nelan karena saking sakitnya. Di situ kan ada luka gitu loh ya, pokoknya di bagian esofagus, di bagian kerongkongan gitu. Nah tapi kalau untuk kasus kamu kan kamu nggak ngerasain apa-apa dan juga tidak ada luka gitu, mungkin bisa jadi ada pembengkakan tonsil ataupun memang efek dari asam lambung itu tadi gitu teman-teman. Apalagi ya, saking banyaknya ini jadi aku lupa teman-teman. Kayak belanja udah, kelayangan udah, terus mual itu sudah apa ya, gejala dasarnya sih mual udah seperti itu. Takut udah, cemas udah, apalagi sih ya pun aku mikir ya teman, apa ya, apa ya, aduh lupa apaan sih, gue stop dulu. Yang berikutnya yang merupakan salah satu efeknya juga sih, itu sering sendawa atau pas naik-naiknya. Kadang aku sendawa tuh nggak bisa, kayak ketahan gitu loh, gimana sih rasanya, pokoknya ketahan gitu teman-teman. Jadi pernah aku pas naik-naiknya asam lambung mau sendawa tuh nggak bisa gitu, bahkan kayak ketahan banget gitu kan, sampai akhirnya aku minum obat apa itu namanya asam lambung, pereda asam lambung, bisa sendawa lagi. Dan karena mungkin pada waktu itu aku cemas banget gitu, jadi asam lambung aku bener-bener naik gitu teman-teman. Berikutnya adalah keringat dingin atau lebih ke demam, bukan demam sih, cuman rasanya kayak demam aja gitu, meriang gitu ya, meriang. Dulu aku pas awal sakit itu hampir beberapa hari sampai berbulan-bulan bahkan aku tuh ngerasain meriang sering banget. Kalau nggak pagi biasanya sore itu pasti ngerasain meriang gitu teman-teman. Jadi aku sampai sediain termometer, aku ukur suhunya normal gitu, nggak kenapa-napa, tapi pas aku rasain badan aku kayak meriang gitu loh teman-teman. Jadi itu salah satu dampak dari efek asam lambung itu sendiri gitu. Nah yang selanjutnya adalah sering apa ya, berdebar-debar atau deg-degan gitu, nggak ada apa-apa berdebar-debar, itu sih salah satu efek dari anxiety ya, karena kita tuh kayak takut gitu loh, apa-apa tuh takut, kadang nggak ngapa-ngapain juga takut, netting kan itu bawaannya. Jadi itu salah satu dari efek asam lambung atau GERD itu tadi, tapi lebih ke efek dari anxiety-nya gitu atau kecemasannya gitu teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itu tadi dulu ya sensasi yang aku ingat, karena aku tuh lupa nggak ngelis. Kenapa aku nggak ngelis aja ya, nanti tinggal aku baca gitu. Karena saking banyaknya itu sensasi dari asam lambung itu sendiri, aku tuh sampai lupa mau nyebutin apa aja. Tapi intinya ada beberapa tadi yang udah aku sebutin itu kan. Nanti kalau misal teman-teman ada tambahan nih, bisa drop di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu aja apa video dari aku, penjelasan dari aku. Nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena ketika kalian sudah mulai menghargai beberapa karya aku, menghargai beberapa konten aku tuh merasa bersyukur banget. Berarti aku alhamdulillah bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Meskipun kita tuh secara real life itu kan nggak ketemu, tapi ya untuk silaturahmi kan nggak ada batasnya ya gimana. Jadi itu aja dari aku. Apabila ada salah kata, maaf banget, karena ya manusia biasa tuh nggak akan pernah luput dari kesalahan gitu. Jadi itu aja dari aku. Sekian, terima kasih, dan bye.